Bapak Nurholis, mutasi masuk. Baik, Pak Nurholis tadi sudah mengerjakan problem analisa ya Pak ya. Masih ingat tadi Pak, mungkin 3 persoalan utama apa yang Bapak tangkap dari Kabupaten Dendang Gendis Pak? Yang pertama adalah masalah sosial budaya. Yang kedua masalah infrastruktur. Yang ketiga masalah konflik sosial. Kondisi sosial budayanya seperti apa Pak? Kalau di situ itu masyarakatnya kan masih percaya dengan pemuka agama. Terus jadi selain itu dalam hal pendidikan masih rendah. Selain itu masalah kesehatannya juga masih rendah, dibuktikan dengan tingkat kematian bayi masih banyak dan tingkat pendidikan anak yang masih rendah itu. Terus masalah itu, lalu yang konflik sosial lainnya sosial lagi yaitu masalah yang agama tadi terjadi konflik disintegrasi ya seperti itu. Lalu untuk kondisi infrastrukturnya sendiri bagaimana Pak? Kalau di situ tadi, kalau dilihat dari dia itu kekurangan itu karena belum adanya jembatan atau daerah penghubung, walaupun letaknya dekat dengan daerah ibu kota gitu. Lalu otomatis jadi infrastruktur masih kurang, khususnya jembatan, habis itu sarana pendidikan juga kesehatan. Dampaknya apa Pak? Dampaknya itu tadi, akhirnya kematian bayi banyak pendidikan yang sekolah rendah atau melek huruf masih rendah. Setelah itu sudah terjadinya kurangnya dunia informasi dari dunia luar. Lalu sebagai salah satu tim ahli ya, Bapak kan ceritanya di sini diposisikan sebagai tim ahli. Bagaimana solusi untuk mengatasi 3 permasalahan tadi Pak? Yaitu dengan kita sebagai tim ahli yaitu mengusulkan yaitu kepada pemerintah yang terkait yaitu untuk membuat infrastruktur untuk mengencarkan hubungan infrastruktur di situ Bu, dengan khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan jalan raya, termasuk kalau di pertanian irigasinya. Tujuannya untuk apa Pak? Untuk meningkatkan semuanya kesejahteraan masyarakat di situ. Intinya seperti itu Bu, kesejahteraan masyarakat di situ. Selain itu Pak? Selain untuk juga meningkatkan pendapatan. Caranya gimana? Dengan cara yaitu dengan karena di situ kan daerahnya daerah pantai Bu, itu salah satunya, yaitu kalau daerah dataran rendahnya itu bisa untuk pembangunan irigasi untuk pertanian, tapi kalau untuk pantainya bisa dimanfaatkan dengan misalnya wisata pantai atau dengan cara wisata pantai bisa juga wisata pantai juga pembudayaan ikan di situ. Kemudian tadi sudah mengusulkan ke pemerintah ya untuk membangun infrastruktur, lalu memanfaatkan potensi yang ada di situ ya Pak untuk meningkatkan pendapatan. Kemudian kalau di sini Bapak menuliskan kondisi keuangan daerah, maksudnya bagaimana Pak? Kondisi keuangan di situ kan memang itu kan cuma berharap dari pemberian dari bahasanya dari pusat. Jadi karena di situ memang belum bisa dioptimalkan, maka dari itu untuk meningkatkan partnya itu tadi
mengelola sumber daya dengan pariwisata itu tadi Bu, atau termasuk memanfaatkan potensi alam yang ada di situ tadi, termasuk sebagai tempat wisata maupun untuk tadi untuk meningkatkan. Memang selama ini daerah Gendis itu cuma mengharap dari pemerintah ya. Gitu. Lalu untuk tadi di awal kan disampaikan bahwa ada kondisi konflik sosial ya Pak ya, masalah agama. Ini gimana Pak solusinya Pak? Itu harus bahasanya duduk bersama, menghilangkan rasa ego itu Bu. Terus selain itu jadi bahasanya itu perlu dialog agama atau antar agama atau sesama agama mencari solusi terbaik demi menghindarkan hal-hal seperti itu, khususnya para tokoh agama, tokoh masyarakat, juga peran pemerintah di situ Bu, sebagai sumber. Insya Allah kalau ada dialog seperti itu tidak akan terjadi konflik itu tadi konflik agama. Oke, biasanya melalui apa sih Pak mekanismenya Pak kalau duduk bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama? Itu biasanya mencari solusi terbaik. Bahasanya itu begini Bu, kalau masalahnya apa, mari kita selesaikan sama-sama, tidak saling menjatuhkan, tidak saling bahasanya itu tidak saling mendiskreditkan gitu Bu. Jadi sama-sama bisa menerima hasilnya seperti itu. Biasanya kalau terjadi dialog agama itu biasanya begini seperti itu. Nah, kemudian tadi ketika yang ditargetkan oleh pemerintah daerah adalah kesejahteraan masyarakat ya Pak ya. Langkah-langkah konkretnya bagaimana Pak untuk bisa mencapai targetnya itu Pak? Kalau di daerah situ kan daerah dataran rendah juga pantai itu kan penghasil garam Bu. Garam jadi otomatis ya ditingkatkan nanti misalnya kualitasnya itu sebenarnya kualitas garamnya itu sudah lebih baik gitu. Selain itu karena di situ daerah pertanian tapi pertanian kan cuma minim juga karena belum ada irigasi Bu itu. Jadi solusinya yaitu dengan diharapkan nanti akan meningkatkan hasil pertanian di situ kan dataran rendah di situ tuh tadi. Kemudian bagaimana langkah konkret untuk melayani masyarakat di Dana Gendis Pak supaya kesejahteraannya tercapai? Cara melayaninya yaitu dengan memberi itu tuh Bu, dengan cara melengkapi infrastruktur yang ada, infrastruktur yang belum ada. Misalnya contohnya dalam hal pendidikan dengan dibangunkan sekolah-sekolah itu Bu. Kalau dalam bidang kesehatan misalnya dibuat seperti puskesmas kah, klinik posyandu kah, tujuannya untuk melayani masyarakat yang ada di situ. Kalau bidang pertanian mungkin dibuatkan saluran irigasi dan meningkatkan pertanian. Dalam hal misalnya penghasil garam mungkin diberi pemerintah ikut campur dalam memberi solusi bagaimana supaya selain kualitasnya bagus juga bisa memasarkannya dengan harga yang maksimal atau standar lah. Dengan semuanya itu diharapkan kesejahteraan meningkat, kualitas hidupnya bagus dan kesehatannya baik gitu. Bersih otomatis kita sehat. Oke, lalu sebagai anggota tim ahli perencanaan ya Pak ya, perannya Bapak bagaimana gitu, sejauh apa gitu untuk mendukung targetnya pemerintah daerah? Mungkin ada pihak-pihak yang dilibatkan gitu Pak untuk mewujudkan programnya Bapak tadi. Biasanya kalau programnya supaya berhasil gitu Bu, maksudnya sebagai anggota tim ahli perencanaan apa Pak perannya Pak?
untuk perannya mendukung kita pemerintah? perannya kita biasanya Pak, biasanya cuma apa itu, memberi solusi terbaik oleh pemerintah sesuai dengan kondisi wilayah di situ. Kondisi wilayah di situ yang memerlukan ini, jadi kita sebagai tim ahli mengusulkan seperti ini berdasarkan skala prioritas, Bu. Misalnya di situ, misalnya dalam hal irigasinya belum bagus, kita mengusulkan itu prioritasnya irigasi. Pendidikannya belum bagus, kita mengusulkan pendidikannya. Terus dalam hal misalnya daerahnya penghubung belum bagus, jembatan, jalan, itu karena dengan itu akhirnya itu sebagai usulnya. Sifatnya kita sebagai tim ahli mengusulkan gitu, skala prioritas gitu. Tapi apa ya Pak ya, sejauh apa perannya Bapak sebagai anggota gitu ya? Mungkin ada pihak-pihak yang dilibatkan gitu untuk mendukung programnya yang sudah Bapak usulkan tadi. Biasanya kita kalau mengusulkan itu sebagai kita tim ahli biasanya melibatkan masyarakat di situ. Pertimbangannya kenapa? Pertama, untuk memberi kemudahan aset misalnya biar nggak terjadi permasalahan di kemudian hari seperti itu. Maksud saya kan tadi kan sudah ada program untuk membangun infrastruktur, kemudian ada mengatasi konflik sosial gitu, istilahnya untuk bisa mencapai targetnya pemerintah daerah di situ kan, supaya kesejahteraan masyarakat tercapai. Ada pihak-pihak yang dilibatkan nggak Pak? Dalam hal ini selain masyarakat sendiri gimana? Kalau infrastruktur masa melibatkan masyarakat aja? Ya enggak juga Bang Bu, berarti itu swasta lah. Oke, terus? Swasta ini tujuannya untuk apa? Dalam hal swasta biasanya kalau sifatnya itu biasanya sebagai Bu, bahasanya itu swasta itu biasanya itu tadi Bu, sebagai seperti menerima barang-barang yang tadi Bu, garam seperti itu tadi kan kalau swasta. Kalau Bu itu sebagai yang dilibatkan selain pemerintah dalam hal ini sebagai pemerintah penanggung jawab begitu Bu. Tapi kan Pak ya, tadi kan dari semua prioritasnya Bapak yang disebutkan tadi, dengan kondisi keadaan infrastruktur, keuangan daerah, dan kondisi sosial budaya yang ada di situ gitu ya. Untuk membangun infrastruktur itu kan juga butuh dana yang besar gitu. Dan tadi kan mereka hanya dibantu sama pemerintah itu tadi ya. Ini gimana Pak solusinya Pak? Biasanya kalau pembangunan dia ini berdasarkan skala prioritas Bu. Yang paling diutamakan di situ apa di daerah situ. Karena misalnya irigasi dulu. Kalau pendidikan dulu. Tidak mungkin karena dananya terbatas, nggak mungkin semuanya dibangun, mungkin bertahap tiap tahun. Tapi dengan tahap tiap tahun semuanya akan terpenuhi sampai target jangka waktu tertentu, mungkin semuanya akan terpenuhi seperti itu Bu. Tadi Pak terkait konflik agama, selain duduk bersama kan pasti kan ya di situ sudah ada tokoh agamanya sendiri. Bagaimana untuk meminimalisir konfliknya itu tadi Pak supaya tidak terjadi lagi gitu? Biasanya segala sesuatunya itu biasanya yang di wilayah itu biasanya yang paling punya peran penting kan tokoh agama Bu. Biasanya tokoh agamanya kalau bilang A, umatnya A, B. Maka dari itu supaya meminimalisir yaitu pemerintah dalam ini pendekatannya yaitu melalui tokoh-tokoh agama itu dulu. Jadi sebagai sarana mensosialisasi biar nggak terjadi konflik di kemudian hari kebijakan pemerintah seperti itu. Saya lanjutkan ke DRH ya Pak ya. Bapak saat ini sebagai guru madya, betul? Di SMA 1 Candilara Selatan di Provinsi Kalimantan Selatan ya Pak ya maksudnya.
Ini dari awal penempatan dulu ya Pak? Nggih. Di sini, di Kalimantan Selatan. Nggih. Sebagai guru Muhammadiyahnya sudah berapa tahun Pak? Di sana pun Bu, 28 Bu. 28 tahun. Nggih. Nah sebagai guru Muhammadiyahnya berapa tahun Pak? Guru Madiyahnya saya mulai 2011 Bu, kalau nggak salah. 2011. Insya Allah, kalau nggak ingat. Berarti Apa yang menjadi tugas pokok yang Bapak kerjakan di sebagai guru Muhammadiyah ini Pak? saya sebagai guru, tambahan saya sebagai kepala perpustakaan. Tugas utamanya apa saja Pak yang dilakukan Pak? Namanya Bu. Tugas utamanya yang dilakukan apa saja? Dalam hal ini mendidik, mengajar. Terus Mengajar apa Pak? mengajar program studi geografi Bu. Geografi. Nggih. Oh spesifik geografi ya. Nggih. Mengajar. Oke. Tugas tambahannya tadi sebagai kepala perpustakaan di SMA 1 Candilaras. Oke, nah dari tugas-tugas yang Bapak lakukan sekarang Pak, apa yang menjadi targetnya Bapak gitu Pak? Ini kan pasti kan kalau dalam sebulan contohnya kan mesti ada target yang harus diselesaikan gitu ya. Apa saja yang menjadi target utamanya Pak? Kalau saya yang di perpustakaan kan atau yang di Bu? Kalau tugas utama dulu Pak. Yang guru ya. Target saya bahwa biar semuanya itu berjalan sesuai dengan program yang sudah direncanakan Bu. Caranya untuk memastikan sesuai dengan program bagaimana? Karena kan dalam mengajar itu kan ada Bu, namanya bahasanya sejenis rencana ngajar itu harus poin-poinnya kan ada. Kalau dalam dulu RPP lah Bu, rencana pembelajaran. Jadi itu misalnya satu bab berapa itu harus memenuhi target begitu. Kalau nggak terpenuhi kita sebagai guru mesti terbebani Pak begitu. Jadi pada waktu akhir semester nanti kalau nggak punya target itu merasa kita bahasanya merasa kurang termasuk gagal gitu Bu. Maka dari itu manfaatkan waktu sebaik-baiknya biar targetnya terpenuhi seperti itu. Tapi pernah tidak tercapai targetnya? Pernah, tapi ada yang nggak pernah. Biasanya terbentur misalnya di luar target, misalnya pas kebetulan ada acara MGMP Bu. Apa itu? MGMP itu musyawarah guru, program studi, kan itu biasanya tahu-tahu mendadak jadi otomatis yang sudah terprogram dan ini kadang-kadang nggak kayak gitu. Atau mungkin pas acara misalnya suruh pelatihan gitu. Kan pelatihan biasanya nggak mendadak kalau Bu itu, jadi otomatis terpaksa memberi aja tugas kan lain kalau Bu mengajar dengan memberi tugas itu biasanya begitu. Berarti evaluasinya per semester ya Pak ya? Oke. Kalau misalnya tadi contohnya mungkin ada salah satu indikator yang tidak tercapai gitu ya Pak ya. Solusinya gimana Pak untuk mengantisipasi itu tidak terjadi lagi gitu? Biasanya kalau solusi ya termasuk kalau nggak tercapai biasanya kita dalam bentuk memberi tugas saja ke siswa maksudnya. Memberi tugas tambahan ke siswa. Ya dalam bentuk portofolio lah seperti itu penggawe itu IC gitu. Bisa IC, bisa dalam bentuk nanti seperti kayak makalah itu. Bikin makalah. Itu tugas utama ya Pak ya, mengajar geografi ya Pak ya. Kemudian untuk tugas tambahannya sebagai kepala perpustakaan ini apa saja Pak yang dilakukan? Kalau saya biasanya ya mengkoordinir sedemikian rupa biar minat baca anak makin tinggi itu dan bahasanya makin cinta ke perpustakaan. Mengordinir siapa Pak maksudnya? Mengordinir dalam arti kan saya sebagai ketua kan punya supaya sedemikian rupa punya kekawanan gitu. Ada staffnya gitu. Biar nanti gimana caranya supaya semua terlayani oleh sesuai dengan keperluan anak yang mau baca atau pinjam buku seperti itu Bu. Selain itu anak ke perusahaan dianggap makin hari makin nyaman, makin enak gitu Bu. Jadi akan suka akan perpustakaan gitu. Berapa orang Pak yang di kepala perpustakaan?
ulun ada 2 Bu staf. Ada 2. Oke. Nah, cara mengkoordinirnya gimana Pak? Artinya kan di sini Bapak targetnya adalah untuk mendorong siswa supaya minat bacanya bertambah gitu ya. Terus untuk mengkoordinir stafnya bagaimana Pak? Yaitu Bu, maksudnya itu dengan cara yaitu pelayanan yang baik, itu Bu, pelayanan yang baik dengan maksudnya pelayanan baik kan pelayanan yang baik selain itu dipermudah Bu, apa itu peletakan buku biar anak-anak yang sesuai dengan kebutuhannya itu apa itu lebih enak gitu gitu. Maksudnya mencarinya mudah gitu. Oke. Nah, untuk memastikan 2 stafnya Bapak tadi memberikan pelayanan yang terbaik bagaimana Pak? Dilihat dari minat anak ke situ Bu. Yang pasti yang begitu minat anak ke situ, minat baca, minat mau selain baca juga minjam itu makin banyak, berarti pelayanannya makin baik seperti itu. Sudah berapa tahun Pak tugas tambahan ini Pak? Memang kalau yang 2 tahun Bu. Sudah 2 tahun ya. Memang okay. Berarti dari tahun 2023. Oke. Nah, sebelum Bapak masuk sebelum ditugaskan sebagai kepala perpustakaan, dari yang sebelumnya sama sekarang ada perubahan nggak mungkin dari jumlah peminat siswanya gitu? Ada Bu. Saya tahu bisa naik Bu, grafiknya itu naik dari sebelumnya, dari sebelum saya memimpin itu. Karena saya seperti diberi pasangin lah Bu bahasanya, biar lebih nyaman lebih enak belajar membaca di situ. Kan sebelumnya kan nggak ada seperti itu Bu, kipas angin, terus kursi ini buat tambahi biar bahasanya itu lebih enak lah, suasananya lebih apa itu real. Pokoknya minat baca itu enak gitu. Seperti itu. Oke. Dari tahun ke tahun berarti grafiknya naik ya, Oke. yang minat pembacanya. Oke. Nah, untuk keseharian Pak, kalau dalam pekerja itu kan pasti tentu saja ada masalah ya Pak ya, baik kecil maupun yang besar gitu masalahnya. Biasanya apa yang sering menjadi permasalahan di tugasnya Bapak saat ini Pak? Kalau masalah yang besar nggak ada Bu, paling masalah yang kecil aja. Masalah kecil biasanya ya perasaan apa ya bahasanya itu ya mungkin jenuh itu Bu ya. Jenuh karena memang saya kan sudah lama Bu di situ, jadi merasa jenuh. Kemudian apa berdampak apa Pak pada Bapak? Jadi bahasanya itu ya masalahnya kalau jenuh itu ya minat itu sudah agak nggak kayak dulu awalnya itu semangat bener itu Bu, semangat sekali gitu. Jenuhnya karena apa Pak? Mungkin sudah faktor kelamaan juga Bang di situ, bisa juga. Kan saya sudah 28 tahun. Tapi terus ada upaya apa Pak untuk mengatasi kejenuhan itu? Upaya yang Bapak lakukan apa? Biasanya saya kan kalau dulu sekarang ada penambahan guru Bu. Jadi otomatis saya apa itu bahasanya itu ada penambahan guru, otomatis secara otomatis kan sudah Bu. Nanti ya jamnya kan sudah dikurangi Bu gitu. Jadi makin semangat lagi seperti itu. Karena kan diberi tugas tambahan itu tadi Bu. Biasanya solusinya begitu. Jadi karena ada guru baru, akhirnya jam ngajarnya dikurangin gitu ya Pak ya? Karena programnya sama aja. Dan mengerjakan tugas tambahan tadi. Bisa diberikan satu contoh Pak, apa ya hambatan paling berat yang pernah Bapak alami gitu di pekerjaan saat ini Pak? Khususnya dalam mencapai target ya Pak ya, gitu. Atau misalnya ada permasalahan krusial apa yang pernah Bapak hadapi gitu ya, kemudian Bapak harus mengambil keputusan pada saat itu juga. Kalau hambatan yang itu selama masih di situ nggak ada Bu, yang berat itu nggak ada. Karena
karena memang saya anggap mengalir aja Bu, yang penting sesuai dengan saya itu kerja sesuai dengan bahasanya voksinya seperti itu saya kerjakan ya, gitu. Nggak terlalu nggak terlalu yang penting nggak menyalahi dengan aturan yang sudah baku gitu aja Bu. Kalau untuk mencapai target tadi ada kendala lain nggak Pak? Untuk menjadi target yang target yang mana Bu itu? Yang di tugas utama saat ini ada yang menjadi kendala sendiri. Kalau kendalanya nggak ada Bu, semuanya sudah ada fasilitas di situ. Kalau dulu mungkin, tapi sekarang kan nggak ada lagi. Kalau dulu kan seperti media kan nggak ada Bu. Saya dulu media misalnya cuma mengandalkan aja ya. Sekarang kan semua sudah ada fasilitas lengkap kalau di tempat. Gitu aja. Jadi bahasanya tinggal siap tempur aja. Kalau rutinitas nggak ada ya Pak ya hambatannya Bapak selain tadi kejenuhan tadi? Nggak ada. Kalau misalnya masalah koordinasi tugas gitu-gitu ada masalah nggak Pak? Kalau kejenuhan dulu Bu, saya nambahin. Yang kejenuhan dulu itu saya pernah sama kepala disarankan, kamu nggak mengajar di tempat lain ya? Oke, itu semangat lagi Bu itu. Dulu pernah ini. Terus? Ya, habis itu ya sudah kamu sudah cukup, tarik lagi, saya ditarik ke tempat asal. Ngajar di tempat lain ini di sekolah lain maksudnya? Iya. Sebagai guru tamu berarti? Iya, tapi kan suasana baru kawan ramai makin ramai. Berapa lama itu? Berapa Bu? Lama saya Bu, 3 tahunan. 3 tahun. Cuma pada waktu itu mau ditarik sekolah yang ada, jangan kembali lagi aja gitu. Itu caranya. Bahasanya itu mungkin dengan cara itu menghilangkan yang seperti jenuh-jenuh itu gitu, insya Allah bisa. Tapi pernah mengusulkan metode kerja yang istilahnya lebih bisa membuat efisien atau efektif gitu ya dari segi waktu atau dari segi mungkin bebannya jadi berkurang gitu, pernah nggak Pak mengusulkan metode pembelajaran baru atau misalnya inovasi atau perubahan yang dilakukan Bapak gitu, pernah nggak di sekolah? Usulan Bu. Usulnya Bu, kita itu aja Bu. Biasanya itu sudah ditentukan oleh bagian kurikulum Bu. Semuanya itu voksinya sudah ditentukan. Kita paling-paling walaupun usul paling-paling bentuknya saran. Terkait apa? Biasanya supaya jamnya itu jam ngajar kan dulu berapa ya 40, sekarang naik usul kalau bisa ditambahin 45 gitu aja. Waktunya durasinya Bu. Mengusulkan penambahan waktu mengajar. Iya kan. 40 jadi 45 gitu aja. Ini Bapak kan di sekolah ini kan pasti bekerja sama dengan banyak orang ya Pak ya. Bisa diberikan satu contoh Pak, mungkin ada satu momen gitu misalnya dalam satu kegiatan gitu atau apa gitu ya, ketika Bapak mengalami kendala dan dalam koordinasi tugas seperti itu Pak, pernah nggak? Biasanya saya ini cuma biasanya sebagai anggota tim. Bisa dikasih satu contoh Pak, maksudnya dalam misalnya apa gitu, satu kegiatan kah atau ada penugasan khusus kah gitu? Kalau penugasan khusus nggak ada Bang, cuma paling-paling cuma sebagai anggota, misalnya ada kegiatan di sekolah dalam bentuk workshop gitu. Ya, bisa ada kasih satu contoh, ceritakan aja Pak, gimana? Maksudnya apa perannya Bapak, sejauh mana, terus sejauh apa Bapak membantu teman-teman dalam tim, itu gimana? Kalau saya namanya juga anggota, jadi perannya nggak terlalu nggak terlalu bahasanya itu nggak terlalu signifikan gitu ya, paling-paling cuma karena semuanya sudah oleh timnya itu Bu, ketuanya dalam arti saya itu cuma ngikut aja gitu. Kalau ini kegiatan workshop
Ya, biasanya dalam hati kan tiap kan ada Bu, tiap semester ya Pak. Sekarang ini dalam rangka untuk laporan apa itu ada itu biasanya tiap laporan tiap itu ada per semester tuh ada itu. Ya tapi pasti sebagai anggota kan ada perannya Pak. Oke, Apa yang dilakukan, Pak? paling cuma mari kita sebagai tim dari kelas IPS seperti saya Bu lah, dari nanti mungkin ada kendala kekawanan selama mengajar. Biasanya begitu, selama sama-sama IPS itu Bu, cari jalan keluarnya. Mungkin dia ada kawan lain masalah apa itu penggunaan ini kita anunya gitu, jangan seperti itu aja. Kalau biasanya seperti itu Pak Bu, tim sesama IPS kan ada tim sesama IPA, tim sama-sama bahasa seperti itu Bu. Di SMA itu ada tiap timnya ada Bu. Barangkali Bapak dalam selama bekerja ini ya pernah ada rekan Bapak mungkin yang kesulitan gitu dalam melaksanakan tugas atau misalnya butuh bantuan mungkin dari Bapak gitu, pernah nggak Pak? Paling bantuan dalam rangka apa Bu? Meminta contoh aja. Contoh terkait apa Pak? Misalnya contoh RPP-mu yang sekarang 1 lembar modelnya kayak apa gitu. Kan dulu sebelumnya kan banyak lembarnya gitu. Sebelum berubah-ubah itu biasanya begitu aja minta contoh karena sebulan saya punya atau saya pernah pelatihan ya beri seperti itu aja Bu. Maksudnya diajarin, Kita diajarin juga. Seperti caranya gitu aja. Kadang saya beri aja. Kalau memang saya suruh pelajari memang nggak tahu nanti kita bantu gitu ya. Gitu aja. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa Bapak bekerja sesuai dengan aturan. Bisa dikasih satu contoh Pak, mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak selaras dengan aturan itu selama di sekolah. Ada pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh rekan kerja ya Bapak itu, atau misalnya dari siswa sendiri? Kalau pelanggaran dari siswa memang kadang-kadang aturan dari siswa, pelanggaran siswa misalnya pelanggaran kadang-kadang itu aturan itu sifatnya kalau ke siswa itu kalau dibuat seakan-akan seakan-akan berat, tapi nanti pada waktu ternyata sudah harus dihukum berat, ternyata terpaksa melemah gitu. Jadi otomatis itu kurang tegas lagi seperti itu. Saya nggak. Seharusnya kalau aturan itu misalnya nggak sesuai, kalau keluar harus dikeluarkan itu. Contoh spesifiknya Pak terkait apa? Misalnya anak kenakalan, misalnya nggak merokok poinnya sekian, berkelahi poinnya sekian. Kadang-kadang itu nanti pada waktu sudah memenuhi target bisa dikeluarkan, nggak jadi seperti itu. Karena kan targetnya kan ini kan dana kan dari pusat sesuai dengan jumlah siswa Bu. Gitu seperti itu. Jadi di lain segi kita perlu dana untuk menutup biaya operasional sekolahan, di lain segi kita aturannya seperti itu. Jadi tangannya seperti itu. Kalau saya itu memang kalau masalah sesuai aturan keluar aja. Tapi kadang-kadang kan jangan kita perlu untuk ini paksa berubah lagi seperti itu. Itu kan sudah itu kan istilahnya tertulis ya Pak ya. Tapi kalau yang dilakukan Bapak apa Pak ketika ada melihat siswanya Bapak melanggar aturan gitu Pak? Mungkin bisa dikasih satu contoh mungkin terkait dengan siswa yang merokok tadi Pak. Paling kalau di situ itu poin Bang Bu. Oh jadi poin. Misalnya siswa melanggar poinnya berapa? Jadi ditegur tapi poinnya dia ada di poin. Nah, kalau misalnya pernah nggak pasti Bapak pernah melihat secara langsung gitu Pak? Nggih. Nah, apa yang dilakukan Pak? Nah, jadi ditegur nanti dipanggil, kamu melanggar ini poinnya. Yang memanggil pasti guru BK. Kalau di tempat saya guru BK-nya nggak ada Bu. Oh nggak ada. Yang manggil siapa biasanya? Yang megang. Yang manggil siapa? Yang manggil biasanya guru yang melihat nanti dilaporkan ke kepala sekolah. Oh gitu. Cuma kita sebagai petugasnya, biasanya petugas harian kan ada guru piket itu. Itu nyatat, kamu sudah sekian, kamu itu nanti sedikit lagi memenuhi target hukumannya ini gitu. Jadi siapnya kalau pada saat itu teguran ya bahasanya dimarahi juga tapi
aja. Nggak bisa kita langsung main kasar kan nggak bisa sekarang itu Bu. Nah, kalau dulu masih zaman kita sekolah kan bisa guru galak ya. Sekarang kan sudah lain lagi. Nanti kita yang jadi guru itu jadi sasaran nanti melanggar ini melanggar itu. Sekarang sulit untuk kayak dulu kan. Aturan sekarang. Jadi, Kalau pelanggaran yang dilakukan sama rekan kerja, pernah nggak Pak? Misalnya terlambat atau apa gitu? rekan kerja yang terlambat Bu. Ya ada aja Bu, intinya yang rumahnya jauh atau dia lagi menyusui atau punya anak kecil gitu. Biasanya begitu. Kita memaklumi aja gitu. Nggak pernah diberikan teguran Pak? Enggak Bu, kita ini bahasanya kalau sudah pegawai si dewasa punya tanggung jawab masing-masing gitu. Kan kalau di sana kan ada nilai kinerja nanti yang ditim oleh tim atasan kita. Kita nggak enak sama kekawanan rekan kerja. Baik, saya lanjutkan ke ini ya Pak ya, alasan terkait mutasi ya Pak ya. Ini kan Pemprov ini kan apa ya Pak ya, istilahnya termasuk instansi yang besar gitu ya. Nah, kok dari Bapak sendiri alasan mutasinya apa Pak? Ingin merawat orang tua Bu. Emang orang tuanya masih lengkap? Tinggal satu aja. Kebetulan sakit-sakitan aja ini. Di mana? Di Blitar. Di Blitar. Jadi Bapak sudah menikah kan? udah Nah, istrinya kerja di kesehatan di Banjarmasin. Banjarmasin. Loh, LDR juga berarti Pak? Kan nanti saya dulu nanti pada nyusul. Kan kebetulan kan dinasnya kan lain Bu. Selain itu kan bukan provinsi lagi, dia kan kabupaten. Oh, di kabupaten. Di Banjarmasin itu kabupaten. Gawe kabupaten lah Bu. Jadi lain kayak saya, kita ini kan gubernur, kalau dia kan bupati. Instansi lain. Tapi kalau Bapak ini provinsi ya, Kalimantan Selatan ya Pak ya? Provinsi ini loh. Saya ini yang nangani provinsi. Memang seandainya saya sama-sama provinsi mungkin sepakat, karena kita ini lain tempatnya. Ini Bapak anaknya 3. Gimana semua anaknya Bapak? Yang satu di Jakarta. Di Jakarta? Yang satu di Malang kuliah. Yang di Jakarta ini kerja? Yang di Malang kuliah? Yang ketiga? Di Pondok. Oh, di Pondok. Di Kalimantan juga? Mulai masuk. Nah, terus nanti kalau misalnya seandainya pindah ke sini nanti gimana anaknya Bapak yang di sana? Yang di Pondok sana. Di Pondok. Nanti bisa juga kita kan di situ pondoknya kan pondok modern. Jadi nanti bisa dipindah ke bisa. Karena bahasanya kuncinya kan kalau saya bisa pindah, insya Allah lainnya mengikuti aja. Yang di Blitar tinggal ayah atau ibu? Ibu. Tinggal ibu. Kalau Bapak sendiri berapa bersaudara Pak? Saya 3. Yang lainnya? Yang lainnya satunya di Riau, satunya di Kalimantan juga bisa. Masuk saya. Saya yang paling tua Bu saya. Bapak yang paling tua. Tapi kalau misalnya nanti ditempatkan yang nggak di Blitar gimana? Pemprov kan luas Pak, ada di Madura, ada di Banyuwangi, Pacitan, gimana Pak? Saya ngikuti aja Bu. Yang penting Jawa Timur bisa menjenguk orang tua setiap saat. Kenapa nggak ke Kabupaten Blitar Pak? Memang kalau atau Kota Blitar? Memang kalau bisa di situ. Nah, harusnya Bapak berarti ngusulinnya kemutasi ke kota sana atau PMK bukan Pemprov. Karena kan kalau Pemprov kan luas ya Pak ya. Pemprov kan ada penempatan di Banyuwangi, ada di Madura, ada yang di Lumajang, Pacitan. Tapi SMA itu juga koordinir sini Bu. Maksudnya? SMA itu kan di bawah Pemprov. Nggih. Bukan kabupaten. Kalau SMP, SD, SMP bawah kabupaten nggih. Tapi nggak bisa ya emang ngusulin ke kabupaten atau Pemkot? Berarti saya harus ngajar di SD SMP Bu. Oh gitu. Nggih, nggak boleh di SMA lagi.
Kalau SMA di bawahnya Pemprov. Iya. Tapi kan di SMA-nya di sini kan juga luas Pak. Pemprov ini Blitar itu gimana? Maksudnya pertimbangan untuk dekat orang tua, terus kalau misalnya Bapak ditempatkan di jauh gimana? Maksudnya di Madura gitu. Kita insya Allah mencari yang di Blitar kalau bisa gitu. Kalau di lain Ya Blitar kalau nggak ada formasinya? ya ngikuti aja Bu. Nggih. Ngikuti aja. Nggih, ngikuti aja. Yang penting Jawa Timur itu aja. Nggih. Karena saya selama ini kan sering pulang pergi kalau jadi bisa nih misalnya libur sering ke Jawa ketemu orang tua kan lebih enak kalau di Jawa Timur walaupun lain kabupaten. Tapi kenapa baru ngusulin sekarang Pak? Bapak udah mau pensiun kan? Kelahiran 67. Karena baru di masalahnya ini aja Bu sebelumnya. Karena memang orang tua masih sehat, semuanya masih lancar-lancar aja. Sekarang kan orang tua sendiri di rumah, lalu bahasanya nggak bisa kemana-mana, orang tua cuma di tempat tidur aja. Kan selama ini saya tinggalin yang kan bahasanya kan rewang aja Bu, pengasuh aja orang luar. Oh berarti yang di rumah ada pengasuh? Gitu, pengasuh. Yang di Blitar? Gitu, tapi yang dibayar itu Bu. Terus nanti kalau istrinya Bapak misalnya gitu, istrinya Bapak juga nggak bisa mutasi ke sini gimana? Insya Allah kalau insya Allah bisa aja. Nggak, maksudnya udah dibahas, didiskusikan sama istri juga? Nggih. Kemarin kan sudah tanda tangan surat pernyataan ya Pak ya? Apa yang udah dipersiapkan untuk mutasi ke Pemprov? Apa yang diharapkan jika tidak ideal? Apanya Bu yang tidak? Apa yang diharapkan ketika misalnya kondisi tidak ideal, entah penempatannya jauh atau gimana? Dengan apa tanda tangan surat pernyataan kemarin? Saya ngikuti aja Bu. Apa sih yang udah dipersiapkan Pak untuk mutasi Pak? Karena kan Pemprov kan instansi besar juga gitu ya. Pemprov Jatim ini gitu. Apa yang udah dipersiapkan untuk mutasi ke Pemprov? Yang saya siapkan. Ya. Yang sudah disiapkan apa Pak? Yang disiapkan ya mungkin ya sesuai dengan yang saya buat pernyataan itu Bu. Kita nggak menuntut macam-macam seperti itu tadi. Okay. Jadi kita biasanya namanya orang baru jadi ngikuti aja. Jadi nggak minta yang aneh-aneh lah seperti itu persiapan itu. Jadi menerima apa adanya. Gitu. Kalau keahlian yang dimiliki saat ini apa sih Pak? Saya Bu, keahlian. Saya nggak punya keahlian. Guru biasa aja. Mungkin ada soft skill atau hard skill yang dipunya Pak? Kelihatannya nggak ada Bu saya Kalau bidang yang diminati di sini sosial kemasyarakatan, pendidikan sama kesehatan. Kenapa Pak? Kalau sosial masyarakat memang kebetulan saya kan jadi kepala rukun kematian Bu di sana. Jadi itu. Kalau yang di pendidikan karena latar belakang saya, kalau kesehatan karena saya hobi olahraga itu aja Bu. Hobi olahraga itu aja. Kalau skill kalian biasa-biasa aja. Kalau di kesehatan ada pengalaman? Kalau pengalaman nggak ada Bu, kesehatannya lagi pengalaman. Kebetulan istri saya orang kesehatan itu beneran. Kalau pengalamannya nggak ada. Kalau pelatihan yang pernah diikuti apa saja Pak? Kalau pelatihan saya dulu yang pernah diikuti dulu mengolah bank soal Bu, geografi. Habis itu pelatihan peningkatan mutu pembelajaran geografi. Habis itu baru yang hot literasi dan numerasi itu kalau nggak salah itu dulu. Malah soal hot. Kalau itu kan istilahnya kondisi yang tidak
Ini bapak soalnya udah mau pensiun, nanggung sekali. Nggih, karena itu Bu, faktor orang tua itu nggih. Tapi kenapa maksudnya yang kenapa pertimbangannya bapak yang mutasi ke sini bukan saudara-saudara bapak yang lain? Karena anak saya sudah besar-besar Bu. Heeh. Kalau anak yang satunya masih kecil-kecil. Adiknya bapak maksudnya. Oke. Jadi harus ada dua-duanya. Nah tadi bapak di sana tadi kan sempat bilang jenuh gitu ya. Kalau misalnya ditempatkan di sini gitu sebagai guru geografi lagi misalnya, masa iya dibilang jenuh? Kira-kira dengan suasana baru insya Allah ada, karena biasanya begitu, faktor kejenuhan karena mungkin faktor lama di situ. Selain itu faktor selain itu ya bahasanya memang apa ya, memang ya itulah kondisi anunya kira-kira ya itu jadi jenuh. Tapi cara bapak menyesuaikan di tempat baru seperti apa sih pak biasanya? Nanti pertama ya bisa juga Bu begini caranya, kita ya yang namanya orang baru bisa ya menyesuaikan, mengadaptasi lah seperti itu, kondisi lingkungan, belajar gimana kondisi lingkungan baru, mungkin cara kerjanya, cara bersosialisasinya, jadi saya anu aja bahasanya belajar dari yang di tempat baru itu. Nggak bisa kita terlalu banyak, nggak bisa ikuti aturan main yang ada di situ itu. Oke, satu lagi nih Pak. Hal apa yang menjadi faktor utama ketika Bapak misalnya mengalami tekanan dalam bekerja Pak? Apa yang biasanya Bapak merasa dalam kondisi paling tertekan gitu? Dalam bekerja maupun dalam keluarga, dalam bersosialisasi? Pikiran. Maksudnya pikiran terkait? Ya kalau banyak tekanannya kan pikiran, dampaknya kan. Yang membuat banyak pikiran apa Pak? Nah, kalau ada tekanan, mungkin tekanan. Contohnya Pak, bisa dikasih satu contoh nggak, tekanannya terkait apa, dari siapa? Kalau di dalam biasanya tekanan ini misalnya, kalau tekanan misalnya kalau terjadi itu Bu, masalah dengan misalnya melibatkan orang biasanya orang banyak gitu loh. Maksudnya dalam kerja kah atau dalam lingkungan keluarga kah atau dengan masyarakat kah? Bisa keluarga, biasanya keluarga atau gitu. Kalau keluarga biasanya solusinya kan ada, tapi kalau masyarakat ada. Tapi kalau di sekolah biasanya kalau yang tekanan ini biasanya masalah Bu, biasanya harus apa ya? Misalnya target kita tahun ini Olimpiade, gitu, ternyata nggak berhasil seperti itu. Jadi memang kan ya, Terus apa dampaknya ke Bapak? Paling-paling ya tekanan supaya nanti lebih optimal lagi seperti itu. Ini tekanan dari siapa? Ya tekanan dari diri sendiri, merasa gagal untuk membina anak itu. Gitu. Siapa? Tekanan kita kan biasanya kan ada target program awal tahun kan, target nanti usahakan Olimpiade berhasil gitu. Kalau terjadi kegagalan otomatis kan kita merasa gagal kalau seperti itu. Jadi otomatis perlu memotivasi siswanya lebih. Termasuk kita sendiri gitu kan, kita sebagai karena targetnya Olimpiade. Kita sebagai penanggung jawab kan berpikir juga walaupun nggak ditegur secara langsung, kita kan perasaannya kan merasa. Kalau udah kayak gitu, cara motivasi siswanya gimana Pak? Harus lebih giat belajar lagi. Lebih giat belajar lagi dengan belajar dari ilmu-ilmu yang ada di online itu. Oke, baik Pak Nurholis, saya rasa cukup Bapak. Terima kasih banyak.